Ini cara benar mengatasi masalah sampah. Persoalan sampah hingga kini belum terselesaikan. Undang-Undang Pengelolaan Sampah sudah ditetapkan pada tahun 2008. Namun hingga sekarang masih jalan di tempat. Apa sebenarnya yang masih jadi penghambat? Dan bagaimana cara menangani persoalan sampah yang benar? Yuk simak penjelasan dari Presiden Indonesia Solid Waste Association, Ibu Sri Bebasari. Bagaimana pendapat Ibu tentang cara mengatasi masalah sampah? Ada 5 yang penting, aspek hukumnya, kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial budaya, baru aspek teknologi. Dan 5 ini bisa jalan kalau juga ada political will. Nah, kalau kita bicara teknologi, terus terang saya mungkin 30 tahun yang lalu saya sudah belajar di Jerman teknologi apapun, ternyata nggak susah gitu loh. Tapi peraturannya gimana? Terus siapa yang mendanai? Terus siapa lembaganya? Nah, jadi makanya saya saya berjuang untuk menyusun undang-undang pengelolaan sampah yang Undang-Undang 18 2008. Itu pun saya berjuang dari tahun 2000, baru 2008 lahir. Nah, setelah lahir pun ternyata nggak gampang kan untuk menerapkan peraturan itu. Malah mungkin yang baca pun baru sedikit, padahal baru udah 9 tahun. Kadang-kadang di rapat-rapat pun saya nanya udah pada baca belum? Belum. Ya kalau belum baca nggak usah rapat dulu sama gitu. Jadi kadang-kadang kita juga hanya bisa bikin undang-undang tapi tidak ada sosialisasi. Makanya ini kan orang-orang komunikasi nih. Kenapa nggak ada sosialisasi? Ya itu buktinya udah 9 tahun umurnya si undang-undang, tapi berapa orang pejabat yang sudah baca Undang-Undang 18 2008 gitu loh. Nah, padahal di situ kan salah satunya 5 tahun setelah undang-undang lahir, berarti kan 2008 plus 5 2013. Tidak boleh lagi ada TPA yang terbuka, TPA open dumping. Harus sudah treatment. Sekarang udah tahun ke-9, berarti kan udah telat dari 2013 ya. Udah telat berapa tahun? 6 tahun. Ternyata masih 99% TPA kita masih open dumping. Gitu. Dan itu belum ada juga proses hukumnya, padahal di situ jelas bahwa ada denda sekian miliar, ada sekian tahun gitu. Nah, belum dilaksanakan. Jadi jangankan penegakan hukum, dibaca pun belum gitu kan. Nah, sedih banget. Jadi kita tuh hanya bisa bikin tapi tidak ada sosialisasi. Nah, terus setelah saya coba kaji lagi kenapa begitu? Karena orang menganggap sosialisasi itu enteng gitu. Padahal sosialisasi itu juga mahal. Sosialisasi itu juga harus didesain oleh ahli komunikasi. Kalau kita bikin mesin kan oleh insinyur mesin. Nah, kalau bikin sosialisasi, bikin kampanye kan itu kan harus ada ahli. Kita bayar ahli komunikasi. Jadi kira-kira sosialisasi itu harusnya seperti iklan. Iklan kan nggak murah. Kalau nggak salah minimal 30% dari biaya produk kan. Katakan undang-undang bikinnya 10 miliar, berarti kan sosialisasi harusnya 3 miliar. Kita harus bayar ahli komunikasi gitu. Jadi, bagaimana seharusnya? Jadi masalah sampah bukan hanya engineering, bukan hanya teknologi. Saya tukang insinyur, bisa bicara begitu gitu loh. Nah, contohnya kenapa cuma bicara teknologi? Kalau orang saya tanya tentang sampah wawancara, kamu kalau ingat sampah apa? Ingatnya apa? Ingatnya kompos gitu kan. Itu kan teknologi. Ingatnya daur ulang, ingatnya waste to energy gitu kan. Langsung bicaranya seperti itu. Jarang yang bicara, oh peraturan Bu, oh kelembagaan gitu. Itu baru aspek satu aja. Belum aspek kedua, aspek kelembagaan. Apa sih? Nah, tadi masalah peraturan. Ternyata saat saya studi banding ke berbagai negara, justru peraturannya itu udah ratusan tahun yang lalu. Seperti Jepang itu undang-undang sampahnya udah 100 tahun yang lalu, Jerman juga, Singapura udah 40 tahun. Jadi jangan hanya studi banding tuh langsung teknologinya gitu. Oh kok di Jepang sekarang sudah waste to energy, oh di Jepang udah dipilah gitu kan, selalu gitu. Saya juga dulu seperti itu. Tahun 87 saya udah memperkenalkan pemilahan, pulang dari Jerman, tapi sampai sekarang udah berapa tahun kan belum berhasil. Karena saya cuma sepotong kan waktu itu, niru itu aja gitu. Nah, kemudian kelembagaan harus jelas berapa menteri yang terlibat. Terus menteri ini ngapain? Menteri ini siapa yang regulator, siapa yang operator gitu. Nah,
pada saat saya sempat bicara dengan ahli di Jepang tuh waktu nyusun undang-undang dia 16 menteri ngurus sampah gitu. Terus kemarin waktu saya bikin Jaksranas kebijakan strategi nasional matrik malah jadi 29 menteri dan lembaga termasuk menteri agama. Karena ini pembangunan manusia, bukan hanya menteri LH aja. Contoh misalnya sampah di sungai, menteri PU cuma bisa bikin bendungan atau alat gitu kan. Terus menteri LH juga cuma bisa kampanye gitu. Tapi yang mengajari orang nggak buang sampah ke sungai mungkin ulama kan. Ulama siapa menterinya? Iya, nggak boleh diem. Karena ini pembangunan manusia, apalagi kalau di Muslim ada kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu teh harus dilaksanain. Iya kan? Iqra tuh di situ gitu loh. Kita malu gitu loh sebagai negara yang mayoritas gitu loh. Muslim kok kebersihan sebagai dari imannya nggak jalan, terus diam aja gitu loh. Apalagi contoh aja kita kalau sholat Id bekas kertas koran lah apa gitu kan. Nah, harusnya tuh udah masuk ke khotbahnya. Kemudian seperti simpel aja, makan harus habis, kita harus zero waste, harus nggak boleh nyampah. Katakanlah kita ada hajatan gitu loh, pengajian atau apa, dibagi makanan atau parasmanan, harus diumumin makan harus habis. Itu namanya zero waste, 3R, reuse, recycle, simple kayak gitu. Makan harus habis, terus kalau masih lapar balik lagi. Nah, mulai di pernikahan, terus kalau kita seminar dan sudah mulai. Itu kan menterinya siapa? Kan menteri pendidikan, menteri agama dan lain. Itu lembaga ya. Sampai lembaga yang terkecil di RT. Misalnya siapa sih di tingkat RT ini lembaga operator dan regulator gitu siapa? Harus jelas. Kalau kita mau bikin pilot project satu RT, harus jelas siapa lembaganya. Apakah Karang Taruna? Apakah ibu-ibu? Siapa yang regulator, siapa yang operator supaya sustain. Nggak ujung-ujung, bikin bank sampah, begini, begitu gitu loh. Enggak, peraturannya dulu bikin. Peraturan tingkat RT misalnya paling sederhana, setiap rumah harus punya tempat sampah. Terus peraturan yang simpel lagi, tempat sampah harus dicuci. Sama halnya gelas, sama halnya sendok gitu. Begitu dia bersih, kita juga akan terbawa untuk memelihara. Tapi kalau tempat sampah kotor, kita juga jadi jorok lagi. Simple peraturan-peraturan, dari mulai peraturan tingkat nasional, undang-undang, sampai ke peraturan yang kecil itu harus dipikirin. Peraturan kelembagaan, nah kemudian pendanaan harus dihitung. Nanti jatuhnya berapa rupiah per rumah. Sekarang orang bayar listrik bisa 1 juta, bayar sampah cuma 5.000. Kan artinya bukan karena tidak punya uang, tapi dia cara berpikirnya belum prioritas. Bikin rumah, ruang tamunya 500 juta, WC-nya cuma 1 juta, atau di kebun gitu. Jadi saya sama sekali urusan dana, urusan tidak mau terima lagi bahwa tidak punya uang, bukan. Tapi budaya kita, jadi ke aspek yang ketiga, budaya kita kalau punya uang itu lebih mentingin ruang tamu daripada WC atau tempat sampah. Jadi budayanya masih budaya pamer. Yang saya bilang budaya ruang tamu, budaya teras gitu. Padahal kalau uang kita pas-pasan nih ngomong dana, kalau bikin rumah WC dulu, jangan ruang tamu dulu. Nah, bikin kota nggak bikin TPA, nggak bikin GOT. Akhirnya budaya ini kan, tapi bikin airport 20 triliun. Ada bikin mall, udah bintang 5, bikin hotel, udah bintang 5. Tapi TPA kita belum ada yang bintang 5. Jadi modernnya tuh sepotong-sepotong. Terus misalnya transportasi ya. Kalau mobil-mobil dinas udah sedan bagus-bagus modern. Tapi truk sampahnya netes-netes. Terus sampahnya primitif gitu. Jadi antara pendanaan dengan budaya tuh erat banget caranya menggunakan uang gitu. Oke, jadi sampah itu yang lihatnya harus holistik seperti itu tadi.
Jadi makanya ada 29 kementerian, ada multidisiplin, bukan hanya tukang insinyur. Nah, ahli komunikasi kayak gini nih, ahli sosial, ahli psikologi, ya, antropologi. Karena ini pembangunan manusia. Nah, kenapa Singapura butuh 40 tahun? Karena pembangunan manusia dari mulai meludah sembarangan orang Singapura sampai kayak sekarang. Kalau bikin mesin mah cuma 2 tahun. Iya. Betul. Tapi kalau tapi juga masyarakat itu juga bisa direkayasa oleh sistem. Misalnya contoh kamu di sini jorok ya. Nah, begitu ke Singapura terbang 1 jam, cuma 1 jam kamu bisa berubah. Terbang sejam ke Singapura langsung berubah. Karena apa? Sistem Singapura merekayasa kita. Jadi makanya kalau penyuluhan itu ke pemimpin dulu, pemimpin bikin dulu sistem, masyarakat mengikut. Itu buktinya. Sejam ke Singapura berubah kok. Atau kita datang ke hotel bintang 5. Kan hotel bintang 5 udah standarnya internasional. Kita kan nggak berani buang sampah sembarangan di situ. Untuk masalah teknologi bagaimana? Teknologi sih menurut saya nggak sulit. Teknologi apapun bukan hanya di sampah. Itu seperti obat. Semua teknologi itu punya efek samping kayak obat. Jadi nggak ada satu teknologi yang paling bagus, juga tidak ada teknologi yang jelek. Tapi kita butuh semua kayak obat kan. Semua obat punya side effect, tapi tetap kita minum, tergantung penyakitnya. Sekarang bagaimana mengaplikasinya gitu. Contoh sekarang kalau misalnya udah TPA 7.000 ton kayak DKI, udah stadium 5, ibaratnya udah ICU, nggak mungkin lagi kita pakai vitamin kalau udah di ICU. Nah, kayak pemilahan atau bank sampah tuh vitamin kan, itu kan harus pas. Tapi kalau misalnya kayak di luar Jawa yang masih 10 ton, 20 ton ya itu silahkan dia pakai TPS 3R aja, dia mah pakai vitamin. Tapi bukan berarti vitamin atau obat pilek juga murah, tetap aja udah obat tuh mah ada harganya gitu loh. Dan itu ada range-nya, cuman yang satu obat sederhana, satu obat yang tidak sederhana gitu, tapi tetap ada harganya. Gitu. Jadi mau teknologi plastik pun seperti itu. Kapan kita pakai teknologi plastik biasa? Contoh kayak PVC emang kita butuh 1000 tahun. Jangan yang degrade kan, emang butuh yang awet gitu. Kapan kita pakai yang degradable? Kapan yang kita pakai oxo? Kapan kita pakai yang bio? Silakan. Semua juga punya kelebihan kekurangan. Gitu. Jadi kalau saya sih melihat oke, semua saling mengisi gitu. Contoh kalau yang biobag yang langsung hancur di air, saya justru perlu bisanya buat apa? Kapsul obat. Kapsul obat tuh kan semacam plastik juga, dia mah harus cepat hancur gitu. Tapi kalau kantong kresek, ngapain? Nanti masih di gudang udah hancur. Mungkin itu cukup 2 tahun itu kan, cukup 5 tahun gitu. Kan nanti belum dipakai udah hancur gitu loh. Jadi tidak ada ini saya punya paling bagus, enggak gitu. Semua tergantung penyakitnya. Terus kalau udah masuk ICU, obat kayak kemoterapi aja yang beracun kita jalanin kan. Karena kita udah tahu kan emang obatnya harus itu, meskipun kayak antibiotik segala macam kita tahu dia itu. Tapi kan tergantung cara pakai, kapan kita butuhnya. Gitu. Jadi kita harus komprehensif. Kita bukan, kecuali kalau kita pedagang, kita bilang obat kita paling bagus, kayak tukang obat gitu loh. Tapi kalau kita sebagai expert, ya kita butuh semua kok gitu. Kadang-kadang kita butuh obat pilek, kadang-kadang kita butuh obat yang beracun juga gitu. Nah sekarang tuh kita harus jadi perekat bahwa semua teknologi punya kelebihan dan kekurangan. Semua teknologi seperti obat punya efek samping, dan semua saling mengisi. Kadang-kadang justru harus kombinasi teknologi itu gitu. Jadi jangan oh Bu, pokoknya yang penting di sumber, pemilahan di sumber. Oh yang penting enggak, TPA dulu. Enggak, semua juga perlu gitu. Kayak saya belajar dari mulai yang 1 ember sampai yang ribuan ton gitu kan. Oke aja gitu. Makanya nggak bisa nuduh saya bahwa saya hanya pro incinerator, saya hanya pro kompos. Enggak, saya semua saya pelajari. Dokter kan seperti itu. Jadi, apa solusi yang paling tepat? Jadi ngomongnya harus holistik.
jangan ngomong sepotong-sepotong, karena kalau sepotong-sepotong sangat bahaya. Paling bahaya kalau orang baru tahu buntut, dia pikir udah tahu gajah. Terus langsung dia statement, wah gajah itu kayak cacing gitu kan. Itu bahaya banget. Jadi orang tuh tahu sepotong-potong tapi langsung statement gitu. Sampah juga gitu, karena dia baru taunya waste to energy, wah sampah tuh waste to energy gitu. Atau sampah tuh baru taunya plastik degradable, plastik degradable gitu loh. Padahal kan itu sepotong. Nah bolehlah jadi buntut yang baik, silahkan. Tapi buntut yang baik harus kenal kuping, harus kenal kaki, harus kenal belalai, kita tahu semua. Ini enggak, jadi buntut ngomongin kaki jelek, ngomongin kuping jelek, padahal kita satu gitu. Jadi itu filosofinya tuh mendalam banget gitu di sampah itu. Jadi bukan hanya engineering, saya tukang insinyur gitu lah. Akhirnya saya belajarnya sistem analisis sama operation research, namanya ORSA, operation research and system analysis. Bukan basic research, bukan academic research. Kalau academic research kan buat skripsi, basic research lab. Ini operation research and system analysis. Ilmu ini harus dikembangin. Bukan jadi tukang insinyur, bukan. Kira-kira itu deh. Sudah jelas kan sahabat? Jadi mulai sekarang sosialisasikan aturan-aturan pengelolaan sampah, taati dan jalankan hukum yang sudah dibuat. Kuatkan kerjasama di semua lembaga pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Prioritaskan pendanaan untuk menanggulangi masalah sampah. Rubah pola sosial masyarakat dan wujudkan Indonesia bersih, bebas sampah.